Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pawitra, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi Proyek, serta rekan-rekan mahasiswa kelas Arsitektur 23C yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Ramdhani, saya dari kelas Arsitektur 23C Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat krusial dalam dunia arsitektur dan konstruksi, yaitu strategi dan taktik negosiasi dalam proyek. Rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang negosiasi proyek, ini bukan sekedar teknik tawar-menawar harga di pasar. Negosiasi dalam manajemen proyek arsitektur adalah sebuah rencana menyeluruh. Ini tentang bagaimana tim proyek merencanakan, memposisikan, dan mengeksekusi interaksi untuk mencapai kesepakatan yang bernilai dan layak secara teknis, tanpa melampaui batasan anggaran, mutu, dan waktu. Keputusan yang kita ambil saat negosiasi akan berdampak langsung pada spesifikasi material, metode konstruksi, hingga detail bangunan. Oleh karena itu, strategi yang matang akan membangun kepercayaan dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan tepat mutu. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama dari negosiasi ini? Setidaknya ada 4 tujuan saling berkaitan. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang jelas. Kita harus menetapkan ruang lingkup dan tanggung jawab secara tertulis agar tidak ada multitafsir secara saat konstruksi berjalan. Yang kedua, efisiensi waktu. Kesepakatan yang baik akan memangkas siklus revisi dan menjaga jadwal kritis proyek tetap aman. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Negosiasi memastikan biaya tetap sesuai target melalui value engineering dan menjaga arus kas semua pihak. Dan yang terakhir, sekaligus yang terpenting, yaitu menjaga hubungan jangka panjang. Proyek yang sukses adalah proyek yang melahirkan kolaborasi lanjutan di masa depan karena adanya rasa saling percaya. Dalam teorinya ada beberapa jenis strategi negosiasi, mulai dari yang kompetitif atau win-lose hingga kompromi dan akomodasi. Namun, fokus terbaik dalam proyek arsitektur adalah strategi kolaboratif atau win-win solution. Mengapa? Karena strategi ini yang hanya mencari menang kalah justru berisiko merusak fasilitas bangunan di lapangan. Sedangkan strategi win-win memungkinkan kita memadukan desain, biaya, dan program kerja secara kreatif, sehingga semua pihak merasa diuntungkan. Bisa kita lihat pada visual di layar, negosiasi melewati proses yang bertahap, mulai dari persiapan, diskusi, hingga mencapai deal atau kesepakatan akhir. Dalam melalui tahapan tersebut, ada 2 taktik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah positioning, yaitu membangun narasi bahwa desain atau usulan kita adalah solusi dengan risiko terendah, namun memiliki performa yang tinggi, misalnya dari sisi keawetan atau keselamatan. Yang kedua adalah anchor dan reframe. Jangan terjebak hanya pada perdebatan harga awal. Arahkan klien untuk melihat total cost of ownership atau TCO, atau biaya jangka panjangnya. Agar lebih jelas, kita akan melihat salah satu contoh kasus pada proyek Nawasena Residence. Konteksnya ini adalah perumahan klaster tropis dengan nuansa joglo. Terjadi perdebatan antara arsitek dengan klien terkait material fasad. Arsitek ingin kayu lokal asli demi estetika, sementara klien ingin menekan biaya. Bagaimana solusinya? Alih-alih berdebat soal harga beli, arsitek membawa data komparasi biaya 10 tahun ke depan, menunjukkan bahwa biaya perawatan, resiko lapuk, dan garansi. Kemudian arsitek menawarkan opsi paket. Akhirnya disepakati sebuah solusi win-win. Menggunakan engineer wood atau kayu pabrikan untuk area yang luas, dan tetap menggunakan kayu solid asli khusus untuk area entrance.
agar aksen joglot tetap kuat. Hasilnya, bagaimana? Untuk biaya total turun hingga 15%, estetika tetap terjaga, dan waktu pemasangan 1 minggu bahkan lebih cepat. Inilah bukti dari kekuatan negosiasi yang berbasis data. Sebagai penutup, dapat ditarik kesimpulan bahwa negosiasi proyek yang efektif menuntut kita untuk memiliki strategi yang integratif, berbasis data, dan berorientasi pada implementasi lapangan. Pendekatan win-win solution bukan sekedar mengalah, melainkan cara kita meningkatkan nilai total kesepakatan dan membangun relasi profesional jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari Ibu Pawitra serta rekan-rekan semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.